Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumaya Nabila, NIM 1805550 dari 5A PG PAUD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Jadi di sini saya akan menjelaskan strategi-strategi berkomunikasi dalam pembelajaran di PAUD. Komunikasi merupakan hal utama dalam kehidupan kita supaya hidup bisa berjalan dengan normal dan semestinya. Karena kita makhluk sosial, jadi kita sangat membutuhkan sebuah komunikasi yang baik antara sesama. Terlebih lagi untuk pembelajaran di anak usia dini. Jadi kita tuh harus benar-benar mempunyai komunikasi yang baik antara guru, orang tua, dan siswa, bahkan dengan warga sekitar atau masyarakat sekitar. Jadi sekarang saya akan menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi di pembelajaran anak usia dini. Kesatu ada penggunaan istilah. Jadi kita sebagai guru harus bisa memilih dan memilah kata mana yang baik untuk dilontarkan kepada anak dan kata mana yang harus dijaga ketika kita berkomunikasi dengan anak kayak gitu. Jadi kita tuh harus bisa memilih dan memilah kata mana sih yang sederhana dan bisa dipahami oleh anak-anak. Kedua yaitu berkesinambungan. Jadi ketika kita berbicara dengan anak-anak, kita tuh harus mempunyai perencanaan terlebih dahulu supaya kalimatnya berkesinambungan dan dimengerti oleh anak-anak. 3 yaitu aba-aba untuk berpindah tema. Jadi kita tuh harus bisa mempunyai aba-aba ketika berbicara atau ngobrol dengan anak-anak atau ketika dalam pembelajaran. Kita harus mempunyai aba-aba terlebih dahulu supaya anak tuh tahu, supaya anak bisa berpikir dan mengerti apa yang kita maksudkan. Jadi sekarang saya akan menjelaskan strategi-strategi apa saja yang harus diperhatikan orang tua atau guru untuk belajar berkomunikasi untuk anak-anak. Jadi berkomunikasilah dengan baik dan benar kepada anak, karena anak selalu meniru apa yang kita contohkan, apa yang kita sebutkan. Jadi pemilihan kata itu harus banget bagus dan tepat ketika kita berbicara dengan anak-anak. Dan juga pemilihan kata itu harus sederhana supaya anak bisa mengerti dan tidak merasa pusing apa yang kita sampaikan. Kemudian, ketika kita berkomunikasi dengan anak-anak dalam pembelajaran anak usia dini, kita tuh harus bisa mendengarkan apa yang mereka ceritakan terlebih dahulu. Dan kita tuh harus misalkan kita menjawab, kita tuh harus dengan bahasa mereka juga. Jangan kita menggunakan bahasa yang orang dewasa atau bahasa yang tidak dimengerti oleh mereka. Jadi usahakan juga intonasinya yang baik dan benar dan juga yang bisa menarik minat anak untuk ngobrol dengan kita. Kemudian kita harus bergembira dan bahagia selalu berkomunikasi dengan anak. Soalnya ketika kita bahagia, ketika kita bergembira pada proses pembelajaran, anak-anak juga pasti ikut bahagia melihat kita. Jadi kalau misalkan kita ada masalah di rumah atau misalkan kita mempunyai masalah pribadi di hati, kita jangan sampai dibawa ke pembelajaran atau ketika kita menjadi guru, kita harus profesional intinya. Kita harus bisa bergembira dan bahagia ngobrol dengan anak-anak. Kemudian intinya satu, dengarkan apa yang anak katakan. Dengarkan lalu tanggapi dengan intonasi dan bahasa yang mudah dimengerti. Selain itu, komunikasi pembelajaran di PAUD juga harus bisa berkesinambungan dengan orang tua. Kita harus bisa menyampaikan apa saja yang sudah berkembang pada anak gitu. Misalkan apa saja yang hal-hal yang bisa menghambat anak atau apa saja hal-hal yang sudah anak bisa lakukan atau mengadakan salah satu kegiatan misalkan rapat orang tua atau satu hari bersama orang tua dan anak. Nah, seperti itu strategi berkomunikasi dalam pembelajaran di PAUD. Jadi seperti itu video dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.